Kemudian yang kedua apa? Teknik yang kedua intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada. Jadi kalian pernah mendengar orang yang bernyanyi dengan nada tinggi atau nada rendah? Pernah ya. Kalau nada tinggi dia contohnya penyanyi pop yang terkenal itu Agnes Monica. Dia biasa menyanyikan lagu dengan nada-nada tinggi. Kemudian lagu dengan nada rendah biasanya di lagu dangdut ya. Kalau di lagu itu biasanya kalau di awal-awal lagu biasanya nadanya rendah dulu. Kemudian setelah rap dan akhir-akhir lagu baru ke nada tinggi. Kemudian yang ketiga apa? Teknik pernapasan. Ini juga perlu karena pengaturan napas juga perlu saat bernyanyi. Kalau kita tidak bisa mengatur napas, maka menyanyi itu akan susah dan tidak akan enak didengar. Ya. Kemudian frasering atau pemenggalan kalimat. Nah, ini maksudnya jeda napas dalam kata per kata. Jadi setiap nyanyi itu kan kita mengambil napas kan? Kalau bernyanyi itu pasti ada jeda sedikit untuk mengambil napas. Kalau kita tidak mengambil napas, bagaimana ya? Jadi nyanyi itu harus bisa mengatur napas sehingga nyanyi tetap bisa enak didengar dan juga napas kita tetap stabil. Kemudian yang terakhir posisi tubuh. Posisi tubuh harus tegak lurus dan menghadap ke depan. Posisinya seperti ini ya. Tegak lurus dan menghadap ke depan. Tidak boleh membongkok, tidak boleh juga membusungkan dada ya. Jadi harus tegak lurus, posisi menghadap ke depan supaya pernapasan kita stabil dan suara enak didengar. Jelas belum sampai sini? Mengenai teknik bernyanyi. Kemudian ini gaya menyanyi lagu